warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inasyara Terning Putri, NIM 280-3102034 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko perbankan dari mata kuliah Praktek Perbankan dan Syariah. Contoh kasus yang pertama yaitu selama tahun 1970-an dan awal 1980-an banyak bank-bank Jepang dan Eropa yang memberikan pinjaman yang besar kepada negara-negara seperti Brazil, Meksiko, dan negara-negara kurang berkembang lainnya. Dalam tahun 1982, negara-negara kurang berkembang mempunyai hutang lebih dari 500 billion kepada bank asing, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional. Tingginya harga minyak selama tahun 1970-an mengakibatkan negara-negara OPEC mengalami kelebihan dolar dan dana-dana ini didepositokan pada bank internasional yang pada gilirannya dana-dana ini oleh bank dipinjamkan kepada negara-negara yang kurang berkembang. Pinjaman ini dapat menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan jika diinvestasikan di pasar domestik. Uang yang diterima oleh negara-negara kurang berkembang diinvestasikan untuk tujuan yang tidak produktif. Akibat berikut adalah timbulnya krisis ekonomi yang mendorong terjadinya restrukturisasi hutang dengan memberikan hutang baru. Restrukturisasi hutang ternyata gagal dan pihak bank-bank internasional mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian ini sebagai akibat pilihan strategi yang salah. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua yaitu misalkan ada dua orang trader A dan B sama-sama menggunakan dana sebesar 100 juta. Trader A memperdagangkan kredit customer atau retail yang resikonya rendah, sedangkan trader B memperdagangkan kredit komersial yang resikonya tinggi. Karena resikonya rendah, keuntungan yang disyaratkan atau beban modalnya untuk trader A adalah 6%, sedangkan trader B adalah sebesar 11% karena resikonya lebih tinggi. Jika A ingin memperoleh SVA yang positif, maka ia harus memperoleh keuntungan sebesar minimal 6%. Sementara bagi B, ia harus memperoleh keuntungan sebesar minimal 11%. Melalui cara seperti itu, resiko akan otomatis diperhitungkan dalam evaluasi kinerja trader tersebut. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga yaitu dulu industri perbankan nasional kita sempat dihebohkan dengan nasabah-nasabah bank center yang panik ketika tidak dapat melakukan penarikan dana melalui ATM. Penarikan harus dilakukan di kantor bank dan jumlahnya dibatasi, maksimal hanya boleh mengambil sebesar 1 juta. Bahkan perdagangan saham bank Century juga dihentikan oleh otoritas. Dalam waktu singkat, bank tersebut kalah clearing antar bank di Bank Indonesia. Dan contoh kasus yang terakhir yaitu Bank Indover atau bank komersial di Belanda telah dipilotkan oleh pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2008 karena bank tersebut gagal dalam membayar kewajibannya jangka pendek yang sudah jatuh tempo setara 92 juta. Bank Indover mengalami kesulitan likuiditas dengan mengalami kredit macet yang sangat besar. Beban bank nasional lain diberikan oleh berbagai media memiliki eksposur pada bank tersebut dengan jumlah yang bervariasi.
karena Bank Indover dipilotkan oleh otoritas moneter Belanda, maka dari itu hal tersebut tidak beroperasi lagi. Meskipun kasus tersebut belum selesai, namun bank-bank yang memiliki eksposur pada Bank Indover menghadapi resiko kredit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.